Kanti-kanti, sanak sodaro, Nyai Datuk dan Gegalo yang sedang nonton tayangan Iko yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar? Serial Manasik Haji Kaliko isinya tentang materi dasar-dasar manasik haji dan umroh. Kaninginian yo pasat-pasat supaya kita gegaloe paham apa maksudnya dari dasar-dasar manasik haji dan umroh ko. Kati-kati, payolah kita tonton sesama tayangan yang berikut iko. Maksud haji ko kalau menurut bahasa edu adalah menyengajo atau sama dengan istilah edu artinya sengajo nian lah datang ke Baitullah atau Ka'bah. Dan kita ngerjakan amalan-amalan macam wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf, sa'i, sudah tuh bercukur pada waktu tertentu. Semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengertian umroh ko menurut bahasa edu ziarah atau mengunjungi. Kalau secara lengkap edu berarti mengunjungi Baitullah dengan ngerjakan tawaf, sa'i dan bercukur semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hukum melaksanakan haji ko kanti-kanti adalah wajib bagi orang Islam yang lah lengkap nian syarat-syarat sekali seumur hidup. Nah, berbeda pula dengan hukum melaksanakan umroh. Kalau iko hukum itu sunat, kecuali umroh itu karena nazar. Maka jadi hukum itu wajib karena nazar itu tadi. Ibadah haji ko kanti-kanti cuma dapat kita kerjakan pada waktu-waktu tertentu be. Tanggal itu sekitar tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Nah, kalau umroh, kapan be boleh kita mengerjakannya? Kecuali pada waktu-waktu yang dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jemaah haji. Nang pertama saat jemaah haji ko wukuf di Arafah. Nang kedua, pada hari nahar, tepat edu tanggal 10 Zulhijjah. Nang ketiga pada hari-hari tasrik. Apabila seseorang ko mengerjakan haji atau umroh, wajib tahu dan paham tentang beberapa hal. Nang pertama, syarat karena ada beberapa kriteria yang jika kalau tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban itu untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh tadi tuh. Nang kedua, ibadah rukun yaitu beberapa amalan atau kegiatan yang harus kita kerjakan. Dan jika tidak terlaksana, maka tidak sah ibadah haji dan umroh. Kemudian yang ketiga, ibadah wajib yaitu beberapa amalan kegiatan yang harus dikerjakan. Tapi apabila tidak dikerjakan karena sekok dan lain hal, maka haji atau umroh tetap sah. Namun diharuskan pula membayar dam namo itu. Nah, yang keempat kanti-kanti iko ibadah sunnah, yaitu beberapa amalan atau kegiatan yang berpahala jika dikerjakan. Tapi jika tidak dikerjakan, haji atau umroh itu tetap sah dan tidak diharuskan membayar dam. Kanti-kanti nak tahu nian syarat mengerjakan ibadah haji dan umroh. Antara lain itu beragama Islam, berakal sehat, umurnya lah dewasa atau balik, merdeka bukan hamba sahaya, istitoah artinya itu lah benar-benar sanggup nian mengerjakannya baik secara fisik, sehat badan kita ko, ekonomi itu cukup biaya galo-galo baik yang pergi ataupun keluarga yang ditinggalkan ko tadi. Sehingga aman untuk melakukan perjalanan itu. Kalau ada syarat-syarat dari yang iko tadi tidak terpenuhi, ya sudahlah Nyai Datuk. Artinya gugur lah wajibnya tadi ko bagi seseorang untuk mengerjakan haji ataupun umroh. Nah, kanti-kanti kegiatan ibadah yang termasuk rukun dalam umroh ko pertama ihram, niat kita. Nang kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat bercukur atau tahallul. Dan yang kelima ko tertib pelaksanaannya sesuai urutannya.
Sedangkan rukun dalam ibadah haji ko adalah seluruh rukun dalam umroh ditambah dengan melaksanakan wukuf di Arafah. Kegiatan ibadah yang masuk dalam kategori wajib dalam haji ko antara lain itu adalah ihram dan mikat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh ula, wusta dan akobah, dan tawaf wada. Ibadah yang masuk kategori wajib umroh itu cuma ihram dari mikat. Nah, biar kita mudah mengerti dan paham perbedaan antara haji dan umroh. Pertama, ibadah haji ko adalah gegalo rangkaian ibadah umroh, ditambah pula dengan mengerjakan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, serta melontar jumroh. Yang kedua, ibadah haji ko hanya dapat dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Nah, kalau ibadah umroh, kapan bisa kita laksanakan? Pelaksanaan ibadah haji atau umroh ko harus kita mulai dengan ihram dari mikat. Nak tahu mikat ko tadi apa? Mikat ko adalah batasan untuk mengerjakan haji atau umroh. Mikat ko ada dua macam, mikat zamani namanya dan mikat makani. Mikat zamani ko adalah batasan waktu dibolehkannya melaksanakan haji, mulai tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Ketentuan batas waktu eko tadi hanya berlaku untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau untuk melaksanakan umroh, tidak dibatasi pula waktu. Nah, kalau mikat makaniko kanti-kanti, batasan tempat dimulainya ihram haji atau umroh. Mikat bagi jemaah haji yang berasal dari Indonesia adalah pertama Zulhulaifah atau Bir Ali bagi jemaah haji gelombang pertama yang datang dari Madinah, dan kedua asrama haji embarkasi bagi jemaah haji gelombang kedua. Berdasarkan urutan pelaksanaannya, ibadah haji ko dibagi pula menjadi 3 macam. Yang pertama haji ifrat namanya, yaitu melaksanakan haji lebih dulu dan umroh sesudah itu. Yang kedua haji kiran, yaitu melaksanakan haji dan umroh itu secara bersamaan dalam sekok niat dan pekerjaannya. Sudah tu yang ketiga haji tamattu. Kalau yang ikoko melaksanakan umroh lebih dulu sebelum mulai pelaksanaan haji. Jadi bagi jemaah haji yang melaksanakan haji secara kiran atau tamattu, ikoko diwajibkan untuk membayar dam nusuk namanya. Nah, kanti-kanti sanak saudara Nyai Datuk sampai siko dulu penjelasan nih mengenai pengantar manasik haji dan umroh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Nyai Datuk, lagi kok ada lagi informasi tentang ibadah haji yang lainnya. Lah tuh, paham lah ya dak? Terima kasih dan sampai jumpa.